jangan mudah menafsirkan ataupun membuat cara-cara di dalam beribadah dengan hanya membaca beberapa hadis, dengan hanya membaca beberapa ayat Al-Quran tanpa mengambil kesimpulan-kesimpulan istimbat ataupun ijtihad para alim ulama, para ahli fikih kita. Jadi pentingnya kita bermazhab dalam hal ini, pentingnya kita bermazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian rutin subuh kita yang akan membahas mengenai fardunya wudu yang nomor 3. Wasalisu ghuslul yadaini, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma, kalau tidak punya ya dikira-kirakan saja sampai mana batasannya. Wa yajibu ghuslu ma fil yadaini min sya'rin, wajib membasuh kedua tangan apa yang ada di kedua tangan. Min sya'rin, dari rambut-rambut atau bulu-bulu, wasilatin, dan daging tumbuh, wasbu'in zaidatin, dan jari-jari tambahan. Ada seseorang yang memiliki jari lebih dari 5. Nah, maka wajib dibasuh juga jari tersebut, jari-jari kelebihan itu. Wa dhafira, dan kuku-kuku. Nah, kuku-kuku kita wajib dibasuh, sehingga kalau ada lem-lem atau cet-cet segera dihilangkan ketika ingin mengerjakan sholat, ketika ingin berwudu, dihilangkan. Wa yajibu izalatu ma tahtaha, dan wajib juga menghilangkan segala kotoran macam sesuatu yang ada di bawah kuku. Min wasakhin, dari kotoran yamna'u, yang mencegah wusulal ma'i ilaihi, sampainya air ke kulit. Nah, wajib membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ketika kamu hendak sholat, wahai orang-orang beriman, basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku-siku. Nah, di sini sebagian para alim ulama, para ustaz, ya, ketika kita di pesantren, kefahaman kita ya, ketika kita wudhu yang wajib dibasuh adalah bagian tangan sampai siku-siku. Jadi ini perkara yang wajib. Nah, apa perbedaan antara membasuh dan mengusap? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum. Jadi membasuh itu, yang dimaksud membasuh adalah sampainya air ke anggota tubuh dengan cara air itu dialirkan. Mengalirkan air ke anggota tubuh itu namanya membasuh. Entah air itu banyak alirannya ataupun sedikit, itu namanya membasuh. Adapun mengusap ini ya tidak perlu mengalirkan air. Menyentuhkan anggota yang basah kepada bagian tubuh itu namanya mengusap. Nah, untuk membasuh kedua tangan, apakah wajib sebagaimana ayat wa aydiyakum ilal marafiq? Apakah wajib seseorang membasuh tangan dari bagian telapak tangan ilal marafiq sampai siku? Apakah ayat tersebut menjadikan hukum wajibnya seseorang ketika berwudu memulai basuhan dari telapak tangan sampai siku sebagaimana ayat wa aydiyakum ilal marafiq? Maka di dalam tafsir, kitab-kitab tafsir, wa aydiyakum ilal marafiq,
wa aydiyakum ilal marafiq itu bukan bermakna basuhlah dari tangan, telapak tangan hingga siku. Ini kefahaman yang kita perlu pelajari betul-betul. Yang dimaksud ila di situ bukan dari ke, bukan. Karena sebagian ustadz, sebagian penceramah, beliau mungkin kekhilafan ataupun bagaimana, wallahu a'lam, menyalahkan orang-orang yang berwudu menggunakan keran yang dibasuh dari siku. Karena di dalam definisi siku, di dalam definisi tangan ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud tangan menurut ilmu bahasa ya, menurut ulama lughawi ahli bahasa, mana yang dikatakan tangan? Tangan ya dari ujung jari hingga pundak, ini namanya tangan. Ini namanya tangan. Nah, kemudian untuk masalah tangan di dalam menurut ulama fikih membahas mengenai syariqoh ya, mengenai potong tangan. Yang dimaksud tangan menurut ulama fikih di dalam bab syariqoh, pencurian, ya yang dimaksud tangan adalah mulai ujung jari hingga pergelangan tangan ini. Pergelangan yang apa ini? Pergelangan tangan. Ini yang dimaksud tangan di dalam bab syariqoh. Nah, kemudian di dalam bab wudu yang dimaksud tangan adalah mulai ujung jari hingga siku. Ini yang dimaksud tangan. Sehingga bukan ayat wa aydiyakum ilal marafiq itu bukan menjelaskan mengenai wajibnya ataupun cara berwudu, yang cara berwudu dengan cara memulai dari ujung jari hingga siku-siku. Sehingga orang yang tidak berwudu dengan cara dari ujung jari ke siku-siku, ini dikatakan wudunya salah. Ini kan kita kasihan ataupun repot. Karena Masya Allah, orang-orang yang sudah berwudu, orang-orang yang sudah sholat, kemudian dikatakan wudunya salah dikarenakan salah cara saja. Menurut mereka, dikarenakan mendahulukan dari siku. Kalau wudunya salah berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya tidak sah. Masya Allah. Maka ini perlu kita beri kefahaman. Karena di dalam kitab-kitab fikih tidak ada kejelasan yang mewajibkan seseorang membasuh tangan dimulai dari jari ataupun dimulai dari telapak tangan. Tidak ada. Bahkan ajibnya Masya Allah, di dalam kitab ini justru ada perbedaan antara seseorang berwudu dengan menggunakan ember dan seseorang berwudu dengan menggunakan air yang air pancuran ya, kita sebutkanlah air keran atau kita sebutkan air yang dituangkan dari selang ataupun dari ceret, intinya air itu mancur. Maka sunnahnya bagaimana? Sunnahnya ketika orang berwudu dengan air yang di kolam, maka sebagaimana ini, kita dahulukan telapak tangan. Jadi ketika kita di kolam ya, cara berwudunya dengan mendahulukan telapak tangan. Nah, tapi ketika air itu mancur, bukan telapak tangan yang didahulukan, tapi justru siku lah yang didahulukan. Ajibnya demikian. Bisa dilihat di kitab Baijuri. Ya, ini biasanya kalau kita di pesantren ya fikih, kitab fikih masih kelas bawah, kelas 3 lah. Nah, mana ini? Nah, Masya Allah. Nah,
Wa minha termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Nah, ini kita baru membahas sunnah. Jadi kewajiban. Jadi yang wajib itu membasuh tangan mulai dari ujung jari ataupun sampai siku-siku. Karena dalam bahasa dalam bahasa, keindahan bahasa, maka sangat lucu kita mengatakan basuhlah siku-siku sampai ujung jari. Maka ini sangat lucu. Wa aidiakum ilal marafiq. Nah, mana yang dimaksud aidiakum di sini? Apakah aidiakum pundak sini ataukah aidiakum tangan di sini? Nah, jadi jelas yang dimaksud wa aidiakum ini batasan ya ujung jari sampai siku. Adapun cara membasuhnya ini pembahasan masalah sunnah berwudu, bukan kewajiban berwudu. Karena dalam tafsir ila di situ bukan bermakna dari ke sampai, tidak, dari ke tidak, tapi ila di situ bermakna ma'a. Jadi keseluruhan batasan. Ma'a bermakna ma'a. Boleh dibuka kitab-kitab tafsir. Ilal marofik, ila di situ bermakna ma'a, bukan bermakna ke sampai atau intiha gitu, tidak. Nah, kembali kepada cara membasuh. Wa minha termasuk sunnah berwudu. Mana ini? Ayyabda'a, hendaknya seseorang memulai. Hendaknya seseorang memulai basuhannya bi'iyadaihi, dimulai dengan apa? Dengan jari-jari kedua tangannya, warijlaihi, dan jari-jari kedua kakinya. Jadi wa arjulakum ilal ka'bain. Tadi kedua tangan sampai siku-siku dan kaki sampai mata kaki. Sunnahnya seseorang membasuh dimulai dari kedua jari-jari tangan dan dimulai jari-jari kaki. In ghasala binafsihi, kalau dia membasuh dengan kalau dia membasuh sendiri. Ya, intinya ketika dia mengambil air sendiri, maka membasuhnya dimulai dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Fa in sobba alaihi ghairuhu. Nah, fa in sobba alaihi ghairuhu, ketika orang lain menuangkan air kepadanya. Jadi bisa jadi orang lain yang menuangkan, ataupun keran yang diputar, ataupun selang. Intinya air itu mancur. Nah, apakah tetap disunahkan caranya dengan dengan telapak tangan? Maka di sini dijelaskan bada'a bi'a'laha 'alal mu'tamad. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang mu'tamad, yang dijadikan pegangan, bada'a bi'a'laha, maka seseorang memulai basuhannya dengan yang paling atas. Ketika air mancur, maka ya berwudu dengan diawali dengan siku, bukan diawali dengan tangan. Karena antara siku dan tangan ya yang paling atas ya siku. Begitu juga dengan kaki, yang antara kaki, jari-jari kaki, telapak kaki, dan mata kaki yang paling atas ya mata kaki. Jadi ini bisa diambil pelajaran ketika kita berwudu dengan ember ataupun dengan di kolam, posisi kita duduk ya, kita berwudu ketika kita membasuh tangan ya dimulai dengan telapak tangan ataupun jari-jari tangan ketika kita mengambil air. Tapi ketika kita menggunakan keran, air yang dituangkan, ya kita memulai basuhan itu dari atas. Bi'a'laha wallahu a'lam. Ini salah satu cara untuk membasuh tangan. Jadi kita harus banyak membaca kitab-kitab para ulama. Jadi jangan mudah menafsirkan ataupun membuat cara-cara di dalam beribadah dengan hanya membaca beberapa hadis,
dengan hanya membaca beberapa ayat Al-Quran tanpa mengambil kesimpulan-kesimpulan istimbat ataupun ijtihad para alim ulama, para ahli fikih kita. Jadi pentingnya kita bermazhab dalam hal ini, pentingnya kita bermazhab.